Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggemar dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Puan Stella Kinsek. Selamat mendengarkan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan syurga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi ramai orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari keluarga Kopi Rohani yang dikasihi Kristus. Pada hari ini ramai yang sudah berjaya, yang sudah sukses dalam pendidikan, career atau pekerjaan. Dan walaupun sudah berjaya, ada yang tetap suka merendahkan diri, tetap bijak dan tidak menganggap apapun prestasi yang telah dicapai adalah segala-galanya. Mereka tidak menganggap semua itu sebagai ukuran kebahagiaan dan kesempurnaan diri dan hidup. Malahan mereka menganggap bahwa semua yang dimiliki, semua yang dicapai adalah wadah atau sarana atau tugas untuk pelayanan yang lebih besar. Namun, ada juga orang yang berjaya pada hari ini menjadi sombong, lupa akan orang lain, tidak mau berkongsi atau berbahagi, mau dihormati, mau berkuasa, ingin dipuji dan diakui secara berlebihan. Mereka terikat dengan prestasi yang telah dicapai. Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita tentang keterikatan yang berlebihan dengan hal-hal duniawi, dan orang mulai bersikap tidak sepenuh hati dalam pelayanan. Bagi Yesus, harta, kekayaan, uang, kedudukan, dan jawatan, jika dihidupi atau dihayati secara salah, akan menjadi penghalang utama untuk menikmati damai dan penghalang yang sangat serius untuk kita dapat bersatu dengan Allah. Jika orang terlalu mengagung-agungkan harta, kedudukan, dan kekayaan,
dan menjadikan semua itu sebagai ukuran harga diri dan kehormatan, semua itu akan menjadi penutup jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan yang penuh. Bagi Yesus, orang yang mampu bersikap bijaksana tidak terikat dengan kedudukan dan kekayaan, tetapi menggunakan kedudukan dan kekayaan sebagai sarana pelayanan, tetap murah hati dan rendah hati, menjaga kelancaran hubungan dengan Allah. Orang inilah yang bijaksana dengan semua yang berasal dari dunia ini. Saudara-saudari keluarga KUPI Rohani yang dikasihi Kristus, selalunya dalam doa pribadi kita bukan meminta kebijaksanaan Tuhan untuk memberi yang terbaik, tetapi kita selalu memaksa Tuhan mengikuti agenda kita. Maka sangat beruntunglah orang yang merelakan Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidupnya serta mau menerima, meskipun tidak selalu seperti yang diinginkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Puan Stella atas firman Tuhan dan renungan sebentar dari Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.